Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 TKP 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang memahami regulasi tata kelola humas. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Latifah. Di sini saya sebagai pemateri 1 dan pemateri 5. Saya Herliani sebagai pemateri 2 dan pemateri 4. Saya Airica sebagai pemateri 3 dan 6. Yang pertama yaitu kedudukan dan wewenang lembaga kehumasan. Terdapat 8 pasal, yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9. Di sini saya akan menyebutkan 3 pasal saja. Yang pertama yaitu pasal 2. Lembaga kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Pasal 3, yang pertama, lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas A. Memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. B. Mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional, dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat. Yang C. Menyampaikan informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat, dan benar kepada masyarakat. Yang D. Memberikan pemahaman kesamaan visi, misi, dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah. Dan yang terakhir atau E, menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Yang kedua, lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai fungsi sebagai tempat komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Pasal keempat, yang pertama, pejabat kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai juru bicara Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup kehumasan. Ruang lingkup kehumasan meliputi mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Pada pasal 31 yang ke-1, camat atau sebutan lain, lurah dan kepala desa atau sebutan lain wajib mengirimkan bahan-bahan informasi yang harus disebarluaskan mengenai situasi dan kondisi yang berkembang di wilayahnya kepada pejabat kehumasan kabupaten atau kota. Yang kedua, camat atau sebutan lain lurah dan kepala desa atau sebutan lain dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya setelah berkoordinasi dengan pejabat kehumasan, pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Yang selanjutnya, mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pasal 21, penyebarluasan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kapusmen Kementerian Dalam Negeri. Pasal 22, 1. Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan melalui proses koordinasi. 2. Proses koordinasi dengan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahapan A. Staf kehumasan melakukan pengumpulan dan pengaplikasian data dan informasi. B. Pejabat kehumasan melakukan analisa data dan informasi sebagai dimaksud pada ayat 2 huruf A sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. 3. Para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyediakan, melaporkan, dan memberikan data serta informasi kebijakan, program, dan kegiatan secara rutin kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. 4. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebagai bahan pendukung penyebarluasan informasi.
Dan yang selanjutnya, mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Pada pasal 35 yang ke-1, penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh gubernur melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah provinsi. Yang kedua, penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau wakil kota melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada pasal 26 yang ke-1, penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Dan yang kedua, penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada pasal 25, proses koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan melalui tahapan yang pertama, pengumpulan dan pengklasifikasian data dan informasi oleh petugas kehumasan. Yang kedua, analisa data dan informasi oleh pejabat kehumasan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Pada pasal 28 yang ke-1, pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 menyediakan dan melaporkan, memberikan data, informasi, kebijakan, program, dan kegiatan secara rutin. Yang kedua, data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 untuk wilayah provinsi disampaikan kepada gubernur melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah, pejabat kehumasan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sebagai bahan pendukung dan penyebarluasan informasi. Pada pasal 29 yang ke-1, pejabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah provinsi dapat berkoordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk klarifikasi data dan informasi publik. Yang kedua, pejabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota dapat berkoordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota untuk klarifikasi data dan informasi publik. Yang selanjutnya yaitu mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Terdapat satu pasal, yaitu pasal 31. Yang pertama, camat atau sebutan lain, lurah, dan kepala desa atau sebutan lain wajib mengirimkan bahan-bahan informasi yang harus disebarluaskan mengenai situasi dan kondisi yang berkembang di wilayahnya kepada pejabat kehumasan kabupaten atau kota. Yang kedua, camat atau sebutan lain, lurah, dan kepala desa atau sebutan lain dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya setelah berkoordinasi dengan pejabat kehumasan, pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, pembinaan. Pasal 23. 1. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. 2. Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di wilayahnya. 3.
Bupati atau wali kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di wilayahnya. Pasal 33. 1. Camat atau sebutan lain lurah dan kepala desa atau sebutan ini melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan tugas kehumasan di wilayahnya kepada bupati atau wali kota melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. 2. Bupati atau wali kota melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan tugas kehumasan di kabupaten atau kota, kecamatan atau sebutan lain kelurahan dan desa atau sebutan lain kepada gubernur melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah provinsi. 3. Gubernur melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan tugas kehumasan di provinsi dan kabupaten atau kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Pasal 34. Dalam melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan dilakukan koordinasi kebijakan, program, dan kegiatan antar lembaga kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, provinsi, serta kabupaten atau kota. Koordinasi sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui forum koordinasi kehumasan sekurang-kurangnya setiap dalam 1 tahun sekali. Sekian presentasi dari kami. Alright.